Yang terhormat Kepala Madrasah MI Kreatif YPSM Mangiran, Ibu Binti Mu'arofah SPD. Yang terhormat Kepala MTS Sabilil Mutakin, Ibu Fadila SPD. Yang terhormat narasumber parentin, Ibu Normalia Sage SPSI MPSI. Yang kami hormati segenap Dewan Guru baik MI maupun MTS. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid baik MI maupun MTS yang berbahagia. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah itu tolong kami sudah mengingatkan anak-anak nggih supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif seperti itu. Karena kita nggak bisa mengontrol anak-anak ketika di luar madrasah nggih. Tolong nanti kami minta tolong kepada panjenengan semua untuk mengontrol anak-anak dalam memegang HP. Alhamdulillah di semester ganjil ini MI dan MTS Sabilil Mutakin Mangiran ini sudah memiliki beberapa prestasi, diantaranya di bidang pramuka, pramuka, kemudian olimpiade. Kami mohon doanya bahwa nanti di bulan Januari, 11 Januari itu akan ada porseni, pekan olahraga dan seni. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang mewakili bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya yakin bahwa semua orang tua mempunyai cita-cita yang sama, ya, yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi sesama. Sebelum kita mulai menyimak pemaparan beliau, ada angkah baiknya kita akan berkenalan dengan Normalia Sage SPSI MPSI. Beliau adalah seorang psikolog sekolah dan pendidikan, kemudian beliau adalah seorang dosen praktisi mengajar mata kuliah psikologi ABK dan praktik layanan ABK di Universitas 17 Agustus Surabaya. Beliau juga mitra konselor dari Biro Psikologi Detection Yogyakarta, Psikologi Pendidikan dan Biro Psikologi Normalia Sage Surabaya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mantap, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kali ini di MI dan MTS YPSM Mangiran kita akan membahas ini, Bu. Sinergi orang tua dan sekolah dalam mewujudkan siswa hebat di era digital. Loh, kok perlu sinergi? Kenapa ya, Bu ya? Loh, Bapak Ibu nggak tahu tantangan zaman sekarang ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan pengasuhan di rumah saja, maka itu nanti pengembangan anak akan kurang optimal. Tetapi bila Bapak Ibu bersinergi dengan sekolah dan juga lembaga-lembaga lain, maka pengembangan anak bisa menjadi lebih optimal. Pertanyaannya adalah, apa itu yang dimaksud era digital?
Bapak Ibu pernah dengar era digital? Mendengar era digital ini kan apa Pak? Media sosial, wah Bapak Ibu udah tahu ya media sosial. Tepuk tangan buat Bapaknya. Kalau dulu yang namanya telepon harus ada cagaknya, harus ada kabelnya. Kalau sudah ada hujan angin pohonnya plek, aduh gak nyambung gitu ya harus. Kalau sekarang kemana-mana bisa, ya halo, oh ya, sampai akhirnya di kamar mandi juga masih bawa. Iya, dipanggil sampai gak noleh ya Bu ya. Iya, waktunya bagusnya menurut Bu Linda enak Bu, dari sisi anak-anak gak perlu bawa buku yang berat, bekal yang banyak kayak gitu. Cukup satu ringan ini gitu ya. Terus juga bisa tinggal tombol-tombol bisa mengakses semuanya. Nah seperti itu. Tapi enggak bagusnya anak-anak males Bu. Apa? Ya wis gitu. Jadi memang yang namanya perkembangan teknologi itu seperti koin ya. Jadi punya dua sisi. Tergantung siapa yang make, tergantung bagaimana cara memakainya. Aduh, aku nggak perlu bawa Al-Quran kemana-mana. Kenapa? Karena sudah aku install di HP-ku. Aku terus tahfidz menggunakan itu. Akhirnya dia tetap berprestasi di bidang masing-masing. Di olahraga, di kajian, dan berprestasi. Tapi dia menghindari hal-hal yang negatif. Apakah bisa? Bisa. Arahkan anak-anak kenal teknologi, tapi masih bisa ngaji bareng, masih bisa olahraga, dan bisa mengakses pendidikan yang baik melalui gadgetnya dan berprestasi. Nah itu adalah siswa-siswi Bapak Ibu semua dari MI-YPSM Mangiran. Tepuk tangan buat semuanya. Sekarang ini Bu ya, bagaimana menghadapi tantangan pengasuhan di era digital. Siapa yang memiliki peran besar dalam membangun anak kita? Siapa Bapak Ibu? Orang tua. Alhamdulillah orang tua di MI-MTS YPSM Mangiran masih mengatakan dengan nuraninya bahwa pembentuk akhlak utama adalah orang tua. Itu luar biasa. Karena sekarang banyak yang seperti ini. Orang tuanya tergantikan dengan gadget. Jangan sampai tontonan anak-anak dijadikan tuntunan bagi anak-anak. Mulai habis ini pulang langsung bilang sama ibu ya, Bu anaknya ini kita mau arahkan kemana gitu ya Bu ya. Ini penting, ini nanti yang akan bisa melindungi anak Bapak Ibu dari dampak negatif dari era digital atau gadget tadi. Ini Bapak Ibu kita sedikit refleksi dari agama ya Bapak Ibu ya. Dari agama kita mengatakan bahwa visi keluarga muslim itu adalah mengajarkan anak-anak supaya mereka nanti bisa berkumpul di surga. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka, menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Jadikan pegangan utama. Nah kalau yang tambahan tadi monggo, mau jadiin pengusaha, jadiin dokter, jadiin YouTuber mungkin ya, saya katakan ya. Atau mungkin dijadikan ustadz-ustazah berikutnya di MI-YPSM Mangiran ya monggo. Itu tambahan, tapi yang utama ini ya Bapak Ibu, segala hal yang berhubungan dengan ini kita harus support. Mbak Nurul lah ya dibaca yang keras. Batasi keinginan-keinginan anak. Iya. Loh Bu, kok batasi berarti kan kita mengekang loh Bu. Kemampuan anak-anak, potensi anak-anak. Bukan Bu. Jadi keinginan tadi namanya anak-anak itu masih coba-coba apapun. Bukan dilarang tapi dibatasi. Nah, kenapa harus dibatasi? Karena di era digital ini anak-anak di usia SD belum mengerti fungsi positif sepenuhnya dari digital. Yang ditahu apa Bu? Yang hiburan, yang seneng-seneng, yang mainan. Sehingga hal itu bisa menimbulkan kecanduan. Berikutnya, batasinya bagaimana Bu Norma caranya? Dengan membuat kesepakatan di rumah. Jangan sampai Bapak Ibu punya visi di rumah terkait anak itu akhirnya hancur. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan atau aturan di rumah. Pengen anaknya menjadi ustadz-ustazah, tetapi tidak ada aturan ketat terkait sholat 5 waktu, puasa dan keagamaan. Dibiarkan. Main gadget sampai lupa waktu dibiarkan. Lah bagaimana visi misi Bapak Ibu akan tercapai ya?
kalau tidak ada aturan di rumah. Gen alpha. Bu, kenapa anak-anak sekarang kok nggak sama kayak saya dulu ya? Kalau saya dulu tuh apa ya Bu ya, sekolah misalkan ya, saya terlambat terus disetrap, pegang nih, ya. Atau mungkin di plek, ya, sama dudengnya gurunya, kok ya biasa-biasa aja. Sekarang anak-anak kok nggak mau. Bahkan sampai diingetin gurunya saja, anaknya sudah lapor ke orang tua. Orang tuanya langsung percaya sama anak, tidak tabayun pada pihak sekolah. Akhirnya terjadilah deng dong. Nah, kenapa seperti itu? Bapak Ibu perlu memahami karakter generasi alpha. Jadi generasi alpha ini adalah anak-anak yang sudah melek digital sedari procot ya, sedari lahir. Dari lahir orang tua itu sudah pegang handphone. Ketika ruwepot, terus anak ini kasih, masih balita dikasih itu. Ibu, alhamdulillah aku punya pembantu kedua gitu ya. Itu masa, kenapa? HP gitu ya. Sehingga anak-anak ini sudah terbiasa untuk segala sesuatunya instan, cepet, suka sesuatu yang apa ya, audio visual gitu Bu ya. Nah, kalau dulu orang menjelaskan, oh tsunami itu seperti apa, dijelaskan sampai gurunya cerita, ombaknya begini, anaknya membayangkan, oh ya. Sekarang dia tinggal klik, gitu ya, ya sudah. Seperti itu, sehingga akhirnya terbentuk sisi-sisi yang bersifat bos, sisi-sisi yang maunya instan, sisi-sisi yang sensitif. Kenapa sensitif? Karena selalu dapat mudah, nggak pernah dapat tantangan. Terus habis itu merengek, sudah orang tuanya langsung protection, gitu. Sudah dilindungi begitu. Akhirnya apa? Anaknya ini menjadi kurang asertif ketika menghadapi tantangan. Sukanya yang instan. Nah, ini Bapak Ibu perlu pelan-pelan mengenali ini. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak sekarang belak-belakan kalau bicara, Bapak Ibu jangan mudah baper. Itu gayanya sekarang. Tapi Bapak Ibu tetap sabar sambil menjelaskan yang baik seperti apa. Tapi jangan dibiarkan ya Bu ya, wangel diomongnya ya. Tetap Ibu dengan berdoa, tetap dengan niat. Jadi ada loh Bu, cara marah tapi enggak pakai emosi. Gimana? Marahnya itu bukan marah pada anaknya, tapi marahnya pada perilakunya. Misalkan anaknya gak mau sholat, tidak sampai keluar, wah recek males. Plek, oh iya aku memang anak males. Oh rek tahu ngerungokno. Oh iya aku memang gitu. Ya ditangkap anaknya gitu. Tapi kan kamu kurang rajin sholatnya nak. Ditambah lagi sholatnya. Fokus pada perilaku yang mau ibu jadikan visi misi tadi. Saya pingin anak saya ngaji. Nak kamu masih kurang ngajinya. Saya pingin anaknya bisa matematika. Nak kamu penjumlahan pengurangan udah bisa. Tinggal dikit perkaliannya masih kurang. Apa? Perilakunya. Bukan karakter anaknya. Itu marah yang punya visi misi, bukan marah yang emosional, keluar hewan-hewan ya, sekebun binatang itu keluar suara. Jangan ya Bu ya, jangan ya Dek ya, gitu ya. Kalau yang seperti itu. Nah, marahlah berdasarkan perilakunya, dan kalau anaknya sudah mulai berubah, segera diapresiasi. Apresiasi dipuji boleh, dipuk-puk boleh, dijempol boleh, itu yang murah Bu. Kalau yang agak mahal, ayo tak jak kemana, ayo tak kasih ini. Nah seperti itu. Karena apa kalau enggak segera? Kalau kelamaan ngabar Bu. Jadi anaknya wes, halah wes ngene ya orang ibu enggak memperhatikan ya. Kelamaan Bu. Dia berlaku baiknya sekarang 1 bulan baru dipuji. Ibunya kok baru tahu sekarang saya Bu, aku dari dulu sudah juara gitu ya. Nah seperti itu ya Bu ya. Jadi kuncinya anak generasi alpha ini adalah anaknya belak-belakan, suka pengetahuan, ibu beri dia kesempatan untuk belajar dan bersabar dengan ucapannya. Tapi tetap diarahkan tadi sesuai visi misi dalam keluarga. Nah ini, memuji itu ternyata enggak cuma harus dikasih hadiah, dipuji omongan.
ada namanya sentuhan fisik, ucapan cinta, dan berdoa di depan anak. Aku mendoakan anakku pas sholat, tapi anaknya nggak pernah tahu. Dikiranya bapak ibunya cuek, gak peduli sama saya. Tapi coba ibu, coba aja ketika habis sholat maghrib, doain, didengerin ke anaknya. Anaknya itu akan merasa lebih damai. Dan lebih tahu kalau orang tuanya itu benar-benar sayang dan perhatian. Oh, jadi pujian itu murah meriah ya Bu. Iya Bu, apalagi tingkat TK SD yang masa-masa otaknya masih berkembang, butuh banyak pujian. Bisa sentuhan, bisa doa, dan juga bisa ucapan rasa sayang atau cinta. Salah satunya yang penting untuk menghadapi era digital ini tidak sembarangan milih sekolah. Bapak Ibu sudah tepat memilih sekolah Islami, mengedepankan adab ibadah keagamaan seperti di MI, MTS, YPSM. Karena apa? Itu akan mempengaruhi perkembangannya dia, interaksi sosialnya. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini, sepertinya kita sudah memilih sekolah yang terbaik. Tapi kok akhlak anak saya kok gorong berubah-ubah ya? Anak kita belum berubah menjadi baik akhlaknya. Bagaimana frekuensi program di rumah? Apakah sudah sevisi dengan sekolah? Misalkan jika pendidikannya mau berhasil, maka harus sama programnya di sekolah dengan di rumah. Apa contohnya? Misalkan di sekolah mengharuskan sholat 5 waktu. Bapak Ibu melaksanakan sholat 5 waktu mengajak anak atau tidak? Nah, kalau diajak itu juga sefrekuensi, itu akan lebih berhasil. Di akhlak dan prestasi anak dipengaruhi ternyata banyak Bapak Ibu. Makanya ada yang sudah cepat berkembang prestasinya, akhlaknya. Coba panjenengan sharing dengan putra-putri dari Bapak Ibu yang di sini yang sudah berprestasi. Pasti orang tuanya akan sangat berusaha mendukung dan mensupport itu. Jiwa raga kalau ya, merdeka gitu ya. Sampai gitu. Jadi yang pertama utama orang tua. Kenapa dari lahir sampai dia dewasa dia bersama orang tua. Kalau guru mungkin ada yang 6 tahun, 3 tahun. Kuliah juga mungkin hanya 4 tahun gitu ya. Dia hanya kenal putra-putri Bapak Ibu hanya dalam waktu-waktu tertentu. Dan hanya beberapa jam pengajaran. Nah kalau sama Bapak Ibu, putra-putri kan wah, sebagian besar waktu. Jadi yang utama orang tua dan keluarga. Yang kedua guru atau pendidiknya. Yang memberikan les, memberikan pelatihan porseni seperti itu. Dukung Bu. Kalah gak apa-apa, itu perkara belakang. Anak-anak punya mental pemberani mencoba lomba-lomba itu. Perjuangan Ibu apa yang dicatat oleh Allah? Ya Ibu nganter tadi, bawain bekal pas latihan. Nyangoni, ngomong sama ustazah, tolong ya ustazah. Dampingin saya, oh itu doa. Tuh, guru pendidiknya, lingkungan sekolahnya, teman bergaulnya, betul kata Ibu. Wah sudah semuanya bagus, dilalah dia plek berteman dengan satu teman yang mohon maaf pergaulannya bebas. Sedikit banyak berpengaruh, makanya dalam hadis Rasulullah kan juga sebutkan. Kalau ada yang pakai minyak wangi akan ikut baunya. Tapi kalau bukan minyak wangi bagaimana? Nah itu sangat berdampak. Makanya sebelum kita mengizinkan anak kemana, kita lihat bagaimana pergaulan di daerah tersebut. Media yang diakses seperti Bu Binti bilang, cek riwayat story-nya. Anak-anak semakin canggih tahu bagaimana menyimpan. Pernah ditemukan file pornografi itu dikunci, berlapis-lapis di HP-nya. Orang tuanya nggak bisa buka. Secanggih itu anak-anak. Siapa yang buka? Guru BK-nya. Jadi ibu perlu bersinergi dengan orang tua. Sampaikan kalau memang ada masalah. Karena pendidikan itu tidak selalu sempurna. Pasti di situ ada masalah. Tetapi dengan Bapak Ibu dan pihak sekolah sama-sama terbuka, insya Allah akan ada penyelesaian masalah dari anak-anak.